my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dirimu membekas di ingatannya. Jadi aku akan lihat tentang energi kamu, energi dianya, terus pesan-pesannya, kenapa kamu bisa membekas di ingatannya, terus apa yang dia rasakan. So ini dan itu aku membuat ini untuk banyak orang. Collective reading. General reading diperuntukkan untuk banyak orang, jadi bisa bisa tidak dan energi bisa vice versa. Untuk kalian baru di channel aku, hai. Jadi walaupun aku kadang-kadang buat pick a card reading, belakangan ini aku lagi suka buat general reading karena kayak lebih terkoneksi gitu dan lebih membuat kamu lebih mudah untuk menontonnya. Karena kalau pick a card reading kan kamu harus gunakan intuisi untuk memilih. Kalau ini aku yang sengaja buat sedemikian rupa agar siapapun yang klik video ini berarti ini pesannya untuk diri kamu gitu. Jadi ini adalah ramalan kartu tarot. Nanti aku bacakan dari kartu tarot dari beberapa deck sama dari oracle card. Dan kalau misalnya kalian skip intro, yang namanya journal reading diperuntukkan untuk banyak orang, jadi bisa vice versa. Yang aku bacakan bisa terbolak-balik gitu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal dan dikhususkan untuk kamu secara private, lebih baik personal reading. Tapi harap sabar, oke? Karena udah akhir tahun biasanya rame. Terus kalau misalnya kalian tanya nih, nanti kalau aku ngomongin soal zodiaknya aku ini, cuman yang namanya zodiak jangan terpaku sama zodiak, karena kalau pembacaan secara general reading lebih bijak kalau kamu tahu sifat dari zodiaknya biar kamu bisa sesuaikan gitu. Oke. Spread guide, angel, divine power, like God and graces. Honestly, my ghosts can speak the truth, give information and protection to several people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Aku buat ini dengan intention juga untuk memberikan energi positif, memberikan energi, bisa dibilang booster energi. So kalau misalnya kamu nanya booster energi apa, biasanya tuh kalau misalnya yang butuh healing, biasanya akan terlelap kalau nonton video, karena energinya memberikan relax. Cuman memang aku tetap kasih pesan-pesan. Dan yang namanya claiming energi, kamu nonton dari awal sampai akhir, karena kan pesannya kan nggak hanya di bagian awal doang dan bagian tengah, pesannya juga ada di akhir gitu. Oke? Dan kita mulai. Spread guide, angel, divine power, like God research, from the second speak the truth, give information and protection to see through. People who watch this video, tell me about their current energy right now. Ada the Knight of Cups, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalian orang yang romantis, kadang-kadang bucin. Terus di sini tipe-tipe orang yang kayak bisa dibilang hopeless romantic. Kalau hopeless romantic itu ibaratkan kayak romance, menginginkan sebuah momen di kehidupan tuh penuh dengan romance. Jadi ibaratkan selalu melihat sisi baik dari seseorang. Terus kalau ketemu sama seseorang nih dalam hidup tuh langsung kayak ada pemikiran apakah is the person the one for me, kayak gitu loh. Jadi kalau hopeless romantic juga orang-orang yang suka kayak sering nonton drama Korea, sering nonton film-film romantis, terus jadi aplikasikan kehidupan love life kalian mirip kayak kehidupan romance yang kamu nonton. Jadi kayak istilahnya klise, bisa dibilang klise. Cuman ini sesuatu yang bukannya negatif, karena kamu berarti hopeful, punya harapan. Kalau kamu lihat di sini kayak megang cups tapi ngeliatnya ke atas, it means kamu masih punya harapan yang besar untuk percintaan kamu. Ada energi The Hangman. Oke, di sini ada energinya Pisces and Leo. Aku melihat kamu punya wisdom, kedewasaan. There's something, ngomongin soal perspektif. Terus di sini perspektif yang sebenarnya bagus. Kamu cukup bisa dibilang tahan banting, tapi udah almost limit nih tahan bantingnya. Karena just hanging there.
The Hangman di sini kan, kalau di sini artinya limbo. It means kamu berada di dalam situasi yang kadang gini, udah harus mengerti kalau nggak semua hal bisa kamu kontrol. Harus ada hal-hal yang out of control, kita harus lepasin, kita harus let go gitu. Jadi kalau kamu lihat ini tangannya membentangkan semuanya ke kanan dan ke kiri, ya udah kayak lepas tangan. Bukan berarti lepas tanggung jawab, karena kamu tahu limit soal tanggung jawab, soal sesuatu yang bisa di hold, sesuatu yang bisa dipegang sama sesuatu yang tidak bisa dikontrol, kamu bisa tahu. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Wands. Lagi energi growth, energi tumbuh. Kamu yang aku lihat di sini tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa sih momennya saat ini, karena dari The Knight of Cups yang tadinya hopeless romantic, yang aku bilang bucin, terus berubah jadi hangman, jadi ya udah legowo, pasrah, terus ini tumbuh. Jadi you have kamu kayak nemuin passion kamu, file apa ya, kayak di momen dimana kamu berserah diri sama yang di atas, di momen dimana kamu banyak self reflection, kayak kamu nemuin jati diri kamu untuk bisa lebih bergairah lagi dalam hidup ini. So aku bakal lihat tentang orang itu, siapa yang tidak bisa melupakan dirimu, yang dirimu membekas di ingatannya. Spirit guide, angel of power, like users, give permission, protection to set people watch this video. Tell me about the person that can erase them in their mind. Oke, di sini aku melihatnya lumayan posesif ya orangnya. Aku bisa mengerti kenapa dia tidak bisa melepaskan dirimu di ingatannya, karena kalau kamu bagi dia itu kayak kriteria yang paling dia inginkan banget. The Magician ini energi Virgo, ada energinya si Gemini juga, Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi karena di sini elemennya banyak, aku juga lihatnya seimbang lah gitu. Kalau misalkan Virgo tuh sisi yang introvert kan, kalau misal kamu tahu secara sifat. Cuman kalau aku lihat di sini dia juga terbuka. Jadi ada semacam layer dalam orang ini. Terus di sini ada King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Secara financially sangat bagus ya, sangat oke. Terus dia heart chakranya terbuka, cuman dibarengin sama intuisi. Aku juga ngeliat orang ini bisa dibilang suka hal-hal yang berbau magic. Dia pintar manifestasi, pintar membuat visualisasi, kayak The Magician. Yang namanya The Magician kan kalau di bahasa Indonesia kan pesulap. No, it's not pesulap. Seseorang yang terbiasa berhadapan sama hal-hal yang berbau supernatural, spirituality gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia belajar, contoh kayak kamu suka tarot nih, dia juga belajar tentang tarot gitu loh. Jadi ada kesamaan soal kesukaan yang hal-hal yang berbau metafisika atau berbau pseudoscience gitu. Ada yang bisa healing with chakra. Ini banyak ya, aku lihat banyak macam-macam. Ada yang belajar chakra, ada yang juga belajar astrologi, belajar tentang tarot. Di sini juga ada yang belajar soal ini kayak meramal tekan tentang sesuatu hal. Meditasi. Aku melihat dia punya banyak trik. Kalau kamu lihat di sini kan gesturnya tangannya membentang ke kamu gitu loh, tapi sebelah lagi tuh hiding. Jadi sebenarnya dia hiding sesuatu. Dia tidak menunjukkan dirinya sebenarnya seperti apa. Cuman yang aku lihat dia orang yang memang suka belajar, terutama belajar hal-hal baru, bukan belajar hal-hal yang berbau akademis loh ya. Gitu. Tadi Four of Cups di sini yang aku bilang kayak lagi boring saat ini, tapi kamu adalah kriteria banget. Jadi dia agak sulit untuk melepaskan soal fixated tuh. Dia tuh kayak terpaku banget sama kamu, jadi sulit untuk melepaskan pandangannya dari kamu gitu loh. Dari King of Pentacles, financially so good ya, sangat bagus. Dia orang yang bisa dipercaya, jadi kamu percaya banget sama orang ini, dia pun percaya banget sama kamu. Kamu dianggap sama dia tuh sebagai sosok yang berharga soalnya. Orangnya lumayan setia, orangnya lumayan
balance. Ini bukan lumayan balance ya, dia balance sebenarnya. Balance banget. Terus kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang bisa dibilang pintar banget. Pintarnya hampir kecerdik. Almost keculas tapi nggak culas. Jadi nggak, negatifnya dia tuh bukan negatif yang manipulasi, bikin kamu sengsara atau segala macam, nggak, malah bantu kamu banget gitu loh. Tapi dia tidak akan memberitahu kalau dia bantu kamu. So, aku bakal lihat tentang orang ini lagi ya dari tarot deck lain. Kita lihat who is this person. Kalau aku lihatnya gini, sebenarnya kalau misal kamu nanya siapa ya udah pasti dia kenal sama kamu lah. Karena dari sini aku udah ngeliat this person kinda watching you ya, kayak mantau kamu. Kita lihat lagi tentang who is this person yang tidak bisa menghapus dirimu. Dirimu membekas di ingatannya. Who is this person? Ada 7 of Cups, ada 10 of Pentacle. Aku lihat bisa older than you atau younger than you ya. Ini orang, maksudnya ada perbedaan umur, bisa lebih tua daripada kamu, bisa lebih muda daripada kamu. Ini kan vice versa gitu. Aku melihatnya dia adalah sosok orang baru dalam hidup kamu. Dia tuh bukan tipe orang yang kayak saat dia punya perasaan gak langsung kayak to the point, aku punya perasaan sama kamu, enggak. Dia lebih seperti step by step. Jadi dia memperfectkan, mensempurnakan perasaannya dia baru kayak nih, aku perasaannya gini gitu. Kalau kamu lihat dari Page of Cups di sini, sama bucin juga sama kamu, cuman dia lebih seperti bucinnya tuh yang kayak yang aku bilang, dia tidak langsung jump into relationship. Dia bukan orang tipenya tuh langsung kayak jemplung ke dalam suatu hubungan. Kalau kamu nanya siapa, dia orangnya cukup romantis. Dia suka film-film juga, nonton film yang berbau-bau romantis, lagu-lagu romantis. Aku melihatnya kalau Page of Cups di sini lebih seperti orang yang dia suka hal-hal yang berbau art. Aku lihat ya, dia suka hal-hal yang berbau art. Terus ini bisa jadi seorang dokter atau penyembuh atau healer. Perfeksionis, dia suka perform, suka melakukan sesuatu aksi, suka menulis, punya banyak passion, terutama passionnya di spirituality atau supernatural. Terus aku juga ngelihat dia adalah sosok orang yang punya banyak mimpi. Dia kayak, kan aku bilang dia suka pintar memvisualisasikan sesuatu. Dari The Seven of Cups, dia pintar banget untuk menghayal. Kadang-kadang suka halu juga. Kayak aku udah mulai ngerti kenapa kamu membekas di ingatannya. Tapi nanti aja. Kita lihat dulu orangnya. Secara finansial dia sangat bagus. Karena dari awal, dari dia lahir pun yang aku lihat, dia kayak udah punya fund, trust fund. Itu kayak warisan dari orang tua, dari keluarga. Jadi dia lahir di keluarga yang berada. Tell me more about who is this person. Ada King of Swords, dia cukup pintar, tegas, to the point. Ini ada Aries, Gemini, Libra, Aquarius, sama Virgo. Di sini juga dia tipe orang yang bisa dibilang lebih menggunakan logik kalau misalnya berhadapan sama dirimu. The King of Swords yang aku bilang watching you from the far, dan dia kayak mantau kamu banget. Di sini kayak saat kamu kesusahan, dia orang yang paling pertama sigap. Kayak contohnya gini ya, ada yang misalnya kamu lagi dijahatin sama seseorang, ya udah kamu kayak mencoba buat legowo, dia yang beraksi gitu loh, dan aksinya dia cukup kayak bek gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu, kayak bener-bener galak banget gitu kalau misalnya dia jahatin kamu. Karena aku lihat di sini kan ada pentungan. Terus dari The Hermit, bisa dibilang tuh orangnya dewasa ya. Jadi yang aku bilang ini ada perbedaan umur antara kamu sama dia. Cuman ya aku lihat di sini dari atas, you see passion di kepalanya dia. Walaupun dia orangnya pakai logika, tapi soal koneksi sama dia, sama kamu,
dia tuh merasa there's a passion, ada gairah yang lebih nih dari sekedar logik secara fisik yang dia sesuai kriteria kamu. Cuman yang aku lihat di sini dia cukup tulus, orangnya tulus banget. Jadi kayak istilahnya dia berhadapan nih, dia tuh mempunyai perasaan sama kamu atau dia dealing sama kamu tuh dia blind gitu, membiarkan dirinya buta. Sementara kalau misalnya secara real life-nya dia sebenarnya orang yang pakai logika. Jadi memang terlihat jelas ya kalau misalnya ngomong soal perasaan, orang ini tuh perasaannya cukup dalam sama kamu. Dalamnya tuh sampai-sampai dia bisa meruntuhkan pagernya dia sendiri. Terus aku juga ngeliat di sini balik lagi, kalau misalnya The Hermit itu tuh pasti kayak bawa lentera lah. Ada lentera di kepalanya dia. Kamu bagaikan sinar di dalam kegelapan untuk dirinya. Tell me more about who is this person. Ada the Five of Swords. Oke, Five of Swords. Tidak dipungkiri, dia cukup pintar manipulasi keadaan. Ada hal-hal yang dia nggak bicarakan ke kamu sih udah pasti. Ini banyak yang dia lakukan memang diem-diem. Terus aku ngelihatnya dia di sini juga egonya lumayan masih besar ya. Terus aku lihat di sini kalau kamu nanya siapa, let's see ya. Dia adalah sosok orang yang memang sudah memperhatikan kamu, udah kenal sama kamu. Jadi ini bukan orang baru yang benar-benar kamu nggak kenal siapa dia gitu, karena banyak informasi yang kalian exchange juga, kalian beri satu sama lain. Aku konfirmasi dari tarot deck lainnya tentang who is this person, siapa orang ini yang tidak bisa menghapus dirimu. Who is this person yang membekas, yang dirimu membekas di hidupnya. Four of Cups. Oke. Attraction jelas kelihatan. Kalau misalnya kamu udah ketemu orang ini, kamu udah pernah ketemu orang ini. Terus di sini memang ada sebuah chemistry yang cukup besar. Aku melihatnya dari the lovers ini, di Gemini, but also choices, pilihan. Nah, ini bisa dia salah satu pilihan kamu untuk lovers up, untuk pasangan atau untuk cinta-cintaan, atau sebaliknya kamu adalah salah satu pilihan dia gitu. Terus yang aku lihat di sini cukup posesif orangnya, tipenya stabil, tapi kestabilannya dia dibarengin sama I want you gitu, aku mau memiliki dirimu. Karena dia tipenya gini, dia tipenya kalau kan kalau misalnya cinta itu sebenarnya memberikan kebebasan, tapi dia tuh kayak cintanya dia tipenya mengikat gitu, agak mengikat. Be careful karena orang ini pintar manipulasi. Terus yang aku lihat di sini like-nya kurangnya apa ya? 5, 7, 6. Oke, kurang acceptance sih. Yang kurang adalah sebenarnya gini, mungkin dia mengingat kamu banget ya, cuman yang kurang kamunya kurang mengingat dia gitu. Jadi ada yang nggak balance di situ. Kita bakal lihat why, kenapa. Sebelum kenapa, aku bakalan pesannya dari Oracle dulu. Message for the people who watch this video. Ada let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. Ini pesan buat kamu, buat melepaskan ikatan-ikatan kamu, melepaskan kontrol kamu, biar si situasi ini terjawab dengan sendirinya. Ada calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Oke. Dianya ini kayak memvisualisasikan dirimu. Kan ini kan yang aku bilang, dia pintar manifestasi. Dia sedang memanifestasikan soulmate-nya dia, and then kamu datang. Nah, kenapa bisa kamu membekas banget di ingatannya dia? Karena bagi dia, kok momennya pas ya, aku minta soulmate, kamu datang gitu.
Dan di sini kamu diminta untuk banyak melakukan doa, afirmasi, dan memvisualisasikan agar bersatu gitu. Karena kalau dari dia sendiri lumayan kencang nih doanya. Aku bakalan lihat lagi dari tarot deck tentang who is this person, kenapa dia bisa memiliki perasaan sama kamu, kenapa dia bisa seperti ini, tidak bisa melupakan dirimu. Why this person cannot forget the people who watch this video. Ada death, ada the world, ada the Hierophant. Ini konfirmasi kalau dia berdoa tentang sesuatu hal, terutama berdoa untuk dipertemukan sama jodoh, dipertemukan sama pasangan hidup. Saat dia melakukan sebuah doa, kamu datang. Dan di sini fasenya saat kamu datang, dia lagi transformasi. Dia transformasi dari sisi orang yang bisa dibilang ugal-ugalan. Dia tipe orang yang dulunya tuh tidak terlalu percaya akan hal-hal seperti ini, soulmate, connection, dan segala macam. Tidak terlalu percaya tentang cinta, tapi dia melakukan sebuah perubahan dalam hidupnya dia. Akhirnya saat dia melakukan sebuah perubahan, dan ya udah ketemu sama kamu. Dari the world aku melihatnya, dia ngerasa duniamu sama dunia dia tuh kayak sama gitu loh. Kalian memegang sesuatu hal yang sama. Saat dia bersama dirimu, dia kayak ngerasain dia bisa tahu segalanya gitu. Dari the Hierophant aku melihatnya lagi-lagi soal prayer ya. Ada yang berhubungan sama religion, ada yang berhubungan sama spirituality, dan itu ngomongin soal kayak kita doa kan ada tuh orang-orang, kalau teman-teman aku banyak yang suka sholat istiqoroh, terus nanti dikasih jawaban untuk mungkin untuk agama kamu berdoa di mana, di saat kamu melakukan sebuah prayer itu ada jawaban. Nah, di sini saat dia ngelakuin prayer, melakukan sebuah koneksi sama yang di atas untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan soal percintaan kamu, dan dihadirkan gitu dalam hidupnya. Nah, bagi dia kamu ada jawabannya gitu. Dia lagi fase I don't know, something yang dia berjalan ke masa depan, kayak moving on dari sesuatu hal, lumayan mencari ketenangan. Nah, saat dia bersama dirimu atau ada kata-kata yang kamu ucapkan, itu memberikan dia ketenangan. Dan di sini kayak oke, ternyata di depan sana aku ada tangga yang harus aku pijak, aku naiki. Nah, saat lagi naik tangga ini, dirimu tuh kayak effortless aja udah bisa naik tangga gitu loh. Itu yang dia amazing sih sebenarnya. Ini untuk beberapa orang ya, 1 orang 2 orang ya, kayak dia tuh ada sedikit jealousnya, ada sedikit irinya, envy-nya, karena contoh dia mesti belajar mati-matian untuk meraih puncak, sementara kamu gak usah belajar, udah aja langsung naik puncak gitu loh. Nah, di situ ada rasa kagum, ada rasa mempertanyakan, makanya dia selalu mikirin kamu gitu loh. Kenapa kamu bisa naik level semudah itu ya? Kenapa kamu bisa naik tingkatan semudah itu? Kenapa kamu bisa menyelesaikan masalah semudah itu gitu loh. Ada momen-momen seperti ini. Dari Death ini dari Scorpio. Kamu kamu bisa dari sama Scorpio. Orangnya pasti udah pasti dia ini ya, secretive. Jadi suka hal-hal berbau misteri. Terus dia juga orang yang lumayan tertutup kalau misalnya ngomongin soal personal life, terutama ngomongin soal love life. Cuman dia punya sexual appeal yang bagus. Dia menganggap kayak ada guidance tersendiri ke kamu. Jadi kayak ada bimbingan. Ada yang dibimbing sama spirit guide, ada yang bimbing sama universe. Cuman yang aku lihat ini ada spiritual guidance yang lumayan besar dari dirinya ya. Karena Death dan the Hierophant. I need confirmation satu lagi. The Empress. Jadi dia kayak nganggep apa ya, kayak ada mindernya juga sama kamu. Kalau aku lihat kenapa dia bisa tidak melepaskan dirimu dalam ingatannya dia, kayak membekas banget.
dia ngerasa ada sisi nurturing dari diri kamu yang kayak memberikan dia kasih sayang yang nggak bisa dia dapat dari siapa-siapa. Nah, kalau kita ngomongin soal energi nih ya, kalau kamu dealing sama maskulin, dia menganggap diri kamu adalah sosok the empress. Kayak aku tidak akan bisa menemukan orang yang lebih daripada kamu lagi, gitu. Dari segi kriteria masuk semua, kepintaran semua masuk, dari segi kasih sayang kamu melebihi dari ekspektasi. Kalau kamu dealing sama maskulin, kalau kamu dealing sama feminine, dia menganggap diri kamu adalah seseorang yang bisa melindungi dirinya, yang bisa mempunyai masa depan sama dirinya. Terus yang aku lihat, kalau kamu dealing sama feminine, kalau misalnya kamu nanya nih ya, kenapa dirimu membekas diingatannya, karena ada bonding yang lumayan kuat, kayak itu memacu sisi femininnya dia terkebuka kalau sama kamu. Jadi lebih ngerasa cantik, lebih ngerasa bahagia kalau ada kamu gitu. Terus di sini there's a blue flower, kayak dirimu menginspirasi dirinya loh, entah apa yang dia lakukan secara pekerjaan ya, karena ini banyak banget energinya. Pekerjaan tuh banyak banget nih, ada yang pekerjaannya mungkin konselor, orang yang berhubungan sama meditation, industri kreatif, ada juga yang kerjanya di bidang tadi aku bilang kedokteran, healing, ada yang berhubungan sama resource juga, konsultan, ada yang berhubungan sama spirituality atau agama. Dirimu tapi memberikan dia inspirasi tentang apa yang dilakukan gitu. Aku bakal lihat pesan lagi dari oracle deck. Spread guide, angel, even power out like cutting recess. Tell me about message. Kalau ini sebenarnya lebih aku lihat gini ya, ada koneksi sebenarnya past life. Kalau dianya sampai seperti itu ya, dan aku ngelihatnya dia yang notice, karena ini bisa vice versa, siapapun orang yang memang lebih banyak belajar soal spirituality atau supernatural, dia yang notice tentang koneksi ini, kayak ada koneksi past life antara dirimu dan dirinya dia gitu. Tell me more about the situation. Message for the people who watch this video. Ada you deserve love, you're lovable. Kau bakalan benar-benar dimanjakan banget sama orang ini. Tapi aku lihatnya di sini kan dia bawa panah ya, bawa bujur, udah aiming sesuatu. Jadi sebenarnya kayak dia sudah mengincar dirimu. Dan si panah cinta ini, Cupid Arrows, udah nusuk hatinya dia. Jadi kayak udah jatuh cinta. Tell me more about the situation. Ada romantic feeling. Your feelings are real and worth exploring. Dari kamu sendiri, feelingsnya juga bener gitu. Ini kalau kamu mau validasi, siapapun orangnya yang membuat diri kamu tuh kayak merinding ser-seran, itu orangnya. Jadi di sini ada romantic feeling. Ada, balik lagi ya, ini seseorang yang sudah kenal sama kamu. Kalau kamu lihat di sini kebanyakan gesturnya someone is behind you. Ini kayak ada energi di belakang. Ini juga seseorang di belakang. Jadi sudah mengenal orang ini gitu. Orangnya juga sebenarnya sudah memperhatikan kamu walaupun kamu tidak terlalu memperhatikan orang itu. Kita kalau kasih gambaran sisinya kan, kalau berhadapan kayak gini ya, dia kayak gini, kamu tapi kayak gini membelakangi gitu. Jadinya kamu tidak tahu kan koneksi ini. Kita lihat tentang outcome of the situation. Sebelum outcome, aku bakal kasih pesan lagi dari oracle card. Message for the people who watch this video. I see, ini juga passionnya besar sekali ya. Cuman Pentacle Phoenix.
New phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Jadi aku melihatnya memang kamu sudah kenal sama orang ini. Ada yang pernah hampir untuk berhubungan, berkomitmen, ada yang sudah pernah berhubungan, tapi pokoknya seseorang yang sudah pernah kamu kenal. Tapi di sini ada transformasi dari dirinya dia. Ini konfirmasi kalau dia punya transformasi. Mungkin kamu kenal orang ini sebagai orang, dulu dia player, tapi sekarang udah enggak, karena ada sebuah transformasi yang terjadi. Dan ini ada growth, ada sesuatu yang tumbuh antara dirinya dan dirimu. Ada engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. Jadi aku melihat orang ini udah ready ya, udah siap buat melakukan sebuah komitmen. Karena di sini niatnya dia ke kamu memang sebuah hal-hal yang berbau komitmen untuk percintaan, bukan hanya pacaran ya. Ini sebuah engagement. Ada beberapa dari kalian malah dia planning buat propose, buat melakukan tawaran untuk ayo kita maju ke next level, ayo kita ngelangkah menuju hal yang lebih pasti gitu. Ini ada sebuah coloring, aku ngeliat kan bulat ya, ini sesuatu yang eternity. Jadi ibaratkan keyakinan dia bulat, cinta dia juga udah stabil ke kamu, perasaan udah stabil, dan keyakinan untuk maju ke depannya juga sudah bulat gitu. Oke, aku bakal lihat outcome of the situation. Spirit guide, angel, divine power, outright guiding goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada the page of swords, ada the emperor. Aku melihat kamu kalau dealing sama sosok maskulin, dia yang akan maju, dia akan buat semuanya, yang ngatur semuanya dia. Cuman kalau yang namanya the emperor udah pasti ngomongin ke soal kepastian. Jadi dari kamu sendiri harus pasti kamu maunya apa. Saat kamu sudah pasti maunya apa, tinggal bergerak. Cuman kalau yang namanya ada emperor, seseorang di dalam hubungan ini akan lebih mengontrol situasi. Saat dia yang mengontrol, semuanya akan baik-baik saja. Cuman di sini memang masih ada ilusi, masih ada kepo-kepo dari jarak jauh. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut nih tentang apa yang akan terjadi nantinya antara kamu sama dia, kelanjutannya seperti apa, karena outcome-nya memang aku buat singkat. Jadi kamu bisa book first reading. Kalau misalnya mau request, silakan komen di bawah. Harap sabar juga ya kalau misalnya kalian request tentang video-video, karena aku juga udah buat planning. Terus kalau misalnya kamu mau kasih saran juga boleh. Kalau misalnya kalian mau dibuatkan pick a card, silakan komen paling banyak like-nya, aku bakalan buat pick a card. Oke. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.